Eka Anissa Zahra dari kelas 2B di 3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang LGBT. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT merupakan fenomena yang merabak di era modern sebagai bentuk penyimpangan seks yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang salah, kurangnya peran seorang ayah, pendidikan agama Islam yang kurang memadai, dan pornografi yang sangat mudah terakses di semua kalangan. Sistem berpikir hukum Islam berpangkal pada Al-Quran dan hadis, karena di dalam keduanya terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Salah satunya hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut dengan perkawinan. Namun, keberadaan LGBT di satu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, tentunya dari segi keagamaan dan regulasi hukum Indonesia yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang secara tegas menolak LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT merupakan bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinahan dan pencabulan. LGBT dalam pandangan Islam merupakan bentuk penyimpangan seks yang pernah dilakukan oleh kaum Lut di kota Sodom. LGBT di Indonesia semakin meningkat meskipun tidak diketahui persis jumlahnya. LGBT terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada lesbi, yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan wanita lain. Yang kedua ada gay, di mana kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan pria lain. Ada biseksual, yaitu kelompok orang yang secara fisik dan emosional tertarik kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Ada transgender, yaitu kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimilikinya. Diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 28 dan pasal 29 ayat 1. Dalam fatwa MUI tersebut, aktivitas LGBT diharamkan karena dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan, juga sebagai sumber penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Anak dan remaja merupakan objek yang mudah disasar dengan perilaku LGBT. Oleh karena itu, sangat diperlukan menyisipkan materi akhlak dan implementasi nilai-nilai ibadah melalui kehidupan berkeluarga secara sehat. LGBT dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pernah terjadi zaman Nabi Lut alaihi salam. Bahkan dalam Al-Quran difirmankan sebagai perbuatan yang melampaui batas dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Di berbagai fatwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan homoseksual atau lesbian itu termasuk zina dan perbuatan yang sangat keji. Melepaskan nafsu kepada sesama jenis itu adalah kaum yang sudah melampaui batas dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa kaum yang melakukan perbuatan seperti itu. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks atau libido seksualitas. Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Adapun sebab dan akibat perilaku LGBT, yang pertama komunikasi yang kurang antara keluarga dan anak, yang kedua pendidikan agama Islam justru dipercayakan kepada orang lain, yang ketiga kurangnya peran ayah dalam mendidik anak, yang keempat pornografi. Yang terakhir ada strategi penanganan LGBT. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, remaja harus memiliki keterampilan hidup atau life skill. Yang ketiga, tutup segala celah pornografi. Yang keempat, adakan kajian atau seminar tentang bahayanya LGBT. Yang terakhir ada strategi penanganan LGBT. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, remaja harus memiliki keterampilan hidup atau life skill. Yang ketiga, tutup segala celah pornografi. Yang keempat, adakan kajian atau seminar tentang bahayanya LGBT. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.